saya Desi Nur Endawati, nomor absen 12 dari kelompok 2, kelas 11 MIPA 2. Halo, nama saya Dona Bella Seva Aulia, absen 17 dari kelompok 2, kelas 11 MIPA 2. Perkenalkan, nama saya Farah Levenia dari kelompok 2, nomor absen 18 dari kelas 11 MIPA 2. Halo, perkenalkan nama saya Putri Kusuma Dewi, nomor absen 27 dari kelompok 2 dari kelas 11 MIPA 2. Hai, perkenalkan nama saya Raisa Liviana Malika, absen 29 dari kelompok 2, 11 MIPA 2. Hai, perkenalkan nama saya Shalfa Audina Pratiwi, nomor absen 34 dari kelompok 2 kelas 11 MIPA 2. Nah, sebelum kita membahas rematik ini lebih dalam lagi, kalian tahu nggak rematik itu apa sih? Nah, rematik itu atau penyakit yang ditandai dengan nyeri sendi, itu disebut juga dengan rheumatoid arthritis. Nah, penyakit ini tuh merupakan penyakit autoimun ketika sistem imun pada tubuh seseorang itu menyerang sel-sel tubuhnya sendiri. Nah, dalam hal ini, area persendian itu adalah area yang diserang oleh sistem imun pengidap rematik ini. Akibatnya itu adalah peradangan kronik dan rasa nyeri yang hebat pada sendi-sendi yang terserang. Sampai saat ini, penyebab utama seseorang bisa mengidap penyakit rematik belum ditemukan. Tetapi faktor genetik dipercaya memiliki peran dalam timbulnya penyakit ini. Faktor resiko yang meningkatkan seseorang mengalami penyakit ini antara lain: 1. Jenis kelamin yaitu wanita. Ternyata perempuan lebih cenderung mengalami rematik ketimbang laki-laki. Ini dikarenakan perempuan memiliki hormon estrogen. Hormon ini terkadang bisa menyebabkan fluktuasi pada sistem imun. Gangguan pada sistem imunitas bisa membuat imun tubuh salah mengenai jaringan tubuhnya sendiri sehingga menyerang sistemnya sendiri. Salah satu dampak dari kesalahan ini adalah timbulnya radang sendi. 2. Usia 40-60 tahun. 3. Riwayat di keluarga. 4. Kebiasaan merokok. 5. Obesitas. Dan 6. Paparan dari lingkungan kerja seperti asbes maupun silika. Meskipun sampai saat ini masih sulit untuk dijelaskan secara pasti. Rematik disebabkan oleh adanya kesalahan pada sistem imun seseorang yang menyerang sinovium atau sebuah membran yang melapisi sendi-sendi dalam tubuh. Akibatnya, sinovium menjadi meradang dan menyebabkan kerusakan pada tulang rawan dan tulang di sekitar sendi. Tendon dan ligamen yang berada di sekitar sendi menjadi lemah dan merenggang. Seiring berjalannya waktu, sendi akan mengalami perubahan posisi dari yang seharusnya. Seseorang dengan penyakit rematik biasanya memiliki tanda dan gejala berupa bengkak dan radang pada sendi, serta terdapat kekakuan pada sendi yang memburuk pada pagi hari dan setelah lama diistirahatkan. Selain gejala pada sendi, biasanya pengidap rematik juga memiliki kondisi tubuh yang tidak prima, sering kelelahan, lesu, dan lemas, sering mengalami demam yang tidak dapat dijelaskan penyebabnya, dan mengalami penurunan berat badan. Pada perjalanan awal, penyakit biasanya yang diserang oleh penyakit ini adalah sendi-sendi kecil seperti pada jari-jari tangan maupun jari-jari kaki. Penyakit ini akan berkembang seiring berjalannya waktu. Hal ini menimbulkan pengaruh terhadap sendi-sendi yang lebih besar seperti pergelangan tangan, pergelangan kaki, bahu, siku, dan pinggul. Kurang lebih 40% pengidap rheumatoid arthritis memiliki tanda dan gejala yang tidak menimpa persendian, melainkan struktur lain seperti kulit, mata, paru-paru, jantung, ginjal, sel-sel saraf, sumsum tulang, dan pembuluh darah. Tanda dan gejala dari rheumatoid arthritis sangat beragam dari tingkat keparahannya dan dapat datang dan pergi. Seiring berjalannya waktu, rheumatoid arthritis ini menyebabkan deformitas dan pergeseran proses sendi. Pengobatan rematik. Penanganan dari penyakit ini adalah dengan menurunkan dan menghilangkan peradangan yang terjadi. Meski begitu, penyakit rheumatoid arthritis ini sendiri tidak dapat disembuhkan secara total. Obat-obatan yang dapat diberikan kepada pengidap rheumatoid arthritis antara lain obat anti radang golongan non-steroid, obat anti radang golongan steroid, vitamin, dan suplemen lainnya. Selain obat-obatan pengidap rheumatoid arthritis ini, disarankan untuk menjalani fisioterapi.
untuk membantu mengembalikan kelenturan dari sendi-sendi yang sakit. Pada keadaan yang cukup parah, penanganan dengan jalan pembedahan pun menjadi suatu opsi bagi pengidap rheumatoid arthritis. Penyakit rheumatoid arthritis ini sampai saat ini tidak dapat dicegah karena penyebab pasti dari penyakit ini sendiri masih belum diketahui. Namun tidak ada salahnya untuk menghindari faktor risiko yang dapat dihindari dan menjalani hidup yang sehat.